Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilna Jawariyatul Magnunah dari Universitas Pendidikan PGRI Argopuro. Di sini saya akan melakukan konseling individual dengan menggunakan metode psikoanalisis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, terima kasih. Selamat datang di rumah konseling ya, Mbak. Perkenalkan, saya Nilna Jawariyatul Magnunah sebagai konselor di sini. Sebelumnya kalau boleh tahu Mbaknya dari mana dan namanya siapa? Nama saya Fadila, dipanggil Dila, dan dari Jember. Apakah sebelumnya Mbaknya pernah melakukan konseling? Belum. Baiklah, kalau begitu di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang individu yang mengalami masalah yang bermuara pada teratasnya masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Sebelumnya selamat datang ya Mbaknya di rumah konseling ini. Iya, terima kasih Mbak sudah menerima saya. Ya. Baiklah, di sini Mbak Dila sebagai konselor ya, dan saya sendiri sebagai konselor. Sebelumnya Mbak Dila tahu tempat ini tuh dari siapa? Saya tahu tempat ini dari teman saya. Nah, dan di sini tuh saya akan menjelaskan juga ya asas-asas yang harus ditaati bersama. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nanti Mbaknya tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Saya itu tidak akan menceritakan rahasia ini itu kepada orang lain. Nanti biar saya, Mbak Dila sama Allah saja yang tahu. Dan yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Tadi Mbak Dila kesini itu atas dasar keinginan sendiri atau bagaimana? Iya, ke atas dasar keinginan saya sendiri. Baik, kalau begitu. Kemudian yang ketiga yang harus kita taati dalam konseling ini ada asas keterbukaan. Jadi di sini kan Mbak Dila akan menyelesaikan permasalahannya ya. Nanti Mbaknya harus terbuka agar nanti proses konselingnya itu berjalan dengan lancar. Iya, baik. Baiklah, kalau begitu tadi Mbaknya kan sudah tahu ya apa itu konseling dan juga asas-asas dari konseling itu sendiri. Nanti Mbaknya harus saling terbuka ya agar proses konseling ini berjalan dengan lancar. Iya, Mbak. Baiklah, kalau begitu Mbak Dila bisa diceritakan permasalahannya apa? Kalau permasalahan saya itu terkait dengan trauma ya. Nah, dan traumanya itu tuh terkait dengan apa ya? Biasalah ya. Apa kalau anak muda kayak kita gitu, ya soal laki-laki gitu. Baiklah, Mbak Dila bisa diceritakan masalahnya tentang apa? Iya Mbak, jadi tuh dulu ya saya tuh pernah berhubungan sama laki-laki dan kalau untuk namanya tidak bisa disebutkan ya. Nah itu tuh sudah berlangsung selama kurang lebih 5 tahunan. Nah itu tuh dari keluarga saya dan keluarga dia itu juga apa ya, sudah apa ya, saling mendukung gitu, merestui gitu. Nah tapi pada suatu ketika waktu saya pergi gitu keluar ya, jadi tuh pas waktu itu saya pas jalan-jalan keluar sendirian gitu, saya tuh secara tidak sengaja memergoki dia itu, kayak apa ya, ketemuan dengan wanita gitu, kayak kelihatannya tuh deket. Nah setelah saya telusuri lebih lanjut, nah ternyata wanita itu apa ya, selingkuhannya gitu. Nah itu dari situ tuh saya kayak apa ya pastinya sakit hati ya, itu pasti. Itu aduh, saya kayak merasa apa ya, kayak sia-sia gitu perhatian saya selama ini gitu. Dan apa ya, kayak kok bisa bisanya itu dia itu berpikiran untuk selingkuh pada saya. Nah peran saya itu apa gitu. Mungkin seperti itu sih, dan apa ya, sampai sekarang itu apa membuat saya trauma terhadap laki-laki. Saya sudah apa ya, kurang percaya. Mungkin emang tidak semua laki-laki seperti itu, tapi
tapi kenapa ya masih belum bisa gitu untuk membuka hati kepada yang lain gitu. Dan padahal ya saya sama dia itu udah berkomitmen kan selama 5 tahun ini, udah apa ya, serius gitu, udah ada rencana buat tunangan untuk bulan depan ya. Nah tapi karena ada kejadian itu ya pastinya ya saya langsung memutuskan, dan saya klarifikasi kepada keluarganya bahwa yang salah ya anaknya bukan saya gitu. Dan sampai sekarang juga saya udah lost kontak sama dia gitu. Saya apa ya kayak sangat menyayangkan gitu kok bisa padahal itu suatu hubungan itu harus dimulai dengan apa ya, saling kepercayaan. Saya itu apa ya masih kayak menyayangkan kenapa kok dia itu kok bisa selingkuh gitu, padahal kan kalau suatu hubungan tuh harus diawali dengan saling kepercayaan. Nah saya sudah percaya sama dia, tapi dianya yang apa ya kayak kok bisa mengkhianati gitu. Makanya selama terakhir itu waktu kejadian itu tuh dia apa ya kayak sulit untuk dihubungi, terus kayak biasanya tuh kayak sering datang ke rumah gitu tapi kok nggak pernah gitu alasannya gitu kayak ada apa ya kayak ada kegiatan lain gitu yang membuat dia tuh sibuk, dan ternyata ada gitu. Ada itu ya. Dan itu apa ya kayak membuat saya trauma. Sebenarnya tuh saya pingin bejek tuh tapi ya gimana lagi ya, nggak apa-apa deh, biar ada karmanya sendiri gitu. Lalu berarti mbaknya berarti sudah sangat kecewa ya dengan laki-laki tersebut? Pasti mbak, pasti itu saya kecewa, soalnya apa ya nggak ada yang membenarkan perselingkuhan gitu ya kan. Iya betul sekali. Lalu apa ada hal lain yang membuat mbaknya trauma? Ada sih mbak. Apa bisa diceritakan? Ya itu sih yang kalau itu apa ya traumanya ya pastinya salah satunya itu jadi kurang percaya kepada orang lain, terutama pada laki-laki. Terus apa ya sulit untuk membuka diri gitu, terutama pada apa ya asmara gitu, sulit untuk membuka hati kepada orang lain gitu. Berarti bisa saya simpulkan ya mbak, permasalahan yang pertama itu keluarga mbaknya itu sudah saling mengenal, dan yang kedua itu hubungan mbaknya juga sudah sangat serius begitu. Terus dari kejadian itu apakah Mbak Dila mengalami dampak negatif? Ya untuk negatifnya ya pasti itu ya mbak ya, kurang percaya kepada orang lain, terus sulit untuk dekat kepada pria lagi, terus apa ya jadi lebih tertutup sih kalau masalah asmara itu. Lalu apakah mbaknya tidak ada keinginan lagi untuk berubah? Pasti tuh mbak, pasti ada keinginan. Terus apa Mbak Dila tahu bagaimana? Lalu apakah mbaknya tidak ada keinginan lagi untuk berubah? Pasti tuh mbak, pasti ada keinginan. Terus apa Mbak Dila tahu bagaimana cara menanggulangi kejadian tersebut? Kalau untuk cara menanggulanginya kalau secara apa ya konkret itu nggak tahu ya mbak, tapi kalau dari saya sendiri ya saya pasti apa ya kayak menghibur diri sendiri, kayak mencari kesibukan lain, tidak apa ya tidak lagi kayak gagal move on gitu. Dan tentunya saya pasti apa ya apa karena mungkin dia udah menyakiti saya, jadi saya itu apa ya, lebih mudah untuk move on dari dia gitu. Jadi kalau boleh saya menambahi bagaimana cara menanggulanginya ya Mbak. Jadi yang harus Mbak Dila lakukan yang pertama itu mbaknya itu harus mengubah cara berpikir terlebih dahulu, mengubah mindset, lalu mengubah cara pandang terhadap lawan jenis itu ya Mbak. Lalu kemudian harus ditanamkan di diri Mbak Dila bahwa masih banyak yang lebih baik dari itu, dan juga harus membuka lembaran baru. Selain itu Mbak Dila juga bisa melakukan self counseling begitu ya, bahwa masih ada yang serius dari laki-laki tersebut begitu Mbak Dila. Iya, terima kasih Mbak.
itu apa ya, kayak membuka pikiran saya terhadap laki-laki. Tapi memang agak susah, tapi mungkin perlahan-lahan saya akan bisa untuk apa ya, kayak lebih membuka lagi terhadap laki-laki lain gitu. Dan mungkin apa ya, harus apa ya, mencari laki-laki yang sangat apa ya, mudah untuk dipercaya gitu, terus selalu konsisten dan apa ya, nggak gampang bohong. Itu paling yang nggak aku suka itu, kalau laki-laki itu kayak ada aja alasannya itu tuh nggak sesuai dengan realitanya begitu. Ya, betul sekali yang dikatakan Mbak Dila tadi ya. Ya, kalau begitu apa masih ada yang perlu diceritakan lagi, Mbak? Sudah cukup, Mbak. Baik, kalau begitu sebelum kita akhiri, berhubung waktunya sudah habis, bagaimana perasaan Mbak Dila setelah melakukan konseling hari ini? Perasaan saya tuh sedikit lebih lega ya, Mbak ya. Soalnya kan cerita ini tuh nggak secara luas saya bisa cerita ke orang-orang lain, kecuali sama Mbak, sama keluarga saya gitu. Dan apa ya, lebih kayak plong gitu, bisa ada temen curhat, terus ada solusinya juga gitu. Ya, sebelumnya terima kasih ya Mbak Dila sudah berkenan untuk datang ke rumah konseling kami. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak, dan saya juga sangat terima kasih kepada Mbak telah apa yang membuka pikiran saya terhadap kayak semua laki-laki itu Mbak sama gitu. Jadi harus bisa apa ya, punya tekad buat membuka hati lagi kepada laki-laki lain begitu. Iya, itu sangat betul. Terima kasih ya Mbak Dila. Ya, sama-sama Mbak. Ya. Nah, demikian tadi proses konseling individual dari saya dengan menggunakan metode konseling psikoanalisis. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.